Jadikan setiap harimu hari yang merdeka. Namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi di video hari ini kita akan bereksplorasi tentang nilai dan makna sebuah kemerdekaan dari filosofi Mahatma Gandhi ya teman-teman. Jadi buat yang baru nonton video ini, tolong di subscribe, tekan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi update video terbaru dari saya. Dan pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Kenapa? Nanti saya akan share tentang bagaimana kalian bisa kuliah gratis di universitas yang didirikan Mahatma Gandhi di India. Saya akan share pengalaman saya kuliah singkat di Universitas Gujarat Widyapith, universitas pertama yang didirikan Gandhi di India ya teman-teman. Dan di sini di video ini juga saya akan sedikit berbagi tentang ashram Gandhi yang di Bali. Nah teman-teman, Agustus sangat identik dengan hari kemerdekaan ya, karena beberapa negara di Asia merdeka di bulan yang sama ya, terutama tanah air saya Indonesia yang pasti, kemudian tanah nenek moyang saya keturunan India, kemudian sekarang tanah kelahiran suami saya dan anak saya. Nah di bulan ini saya ingin kita memaknai apa sih arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya kemerdekaan negara ya, tapi kita bawa ke dalam hidup dan diri kita. Nah jadi filosofi hari ini saya ambil dari Mahatma Gandhi, bagaimana dia menerapkan kemerdekaan sebagai seorang yang mempelopori ya. Kalau buat saya seorang Mahatma Gandhi, dia mempelopori kemerdekaan India, tidak hanya menginspirasi untuk negara India tapi juga untuk ke diri kita ya. Nah belajar dari filsafat kemerdekaan Gandhi ya. Jadi beliau menginspirasi kita ya teman-teman. Jadi ini masih sangat relevan bagaimana beliau menginspirasi kita untuk belajar mengurangi apapun yang tidak kita butuhkan dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Jadi beliau dulu membuat dirinya ya teman-teman. Jadi dia juga menginspirasi beberapa pengikutnya ya, seluruh penduduk India ya, untuk Swadesi yang pertama, artinya menggunakan produk mereka sendiri. Jadi Gandhi ini dia bahkan memintal benang dan kemudian menjadikan baju ya. Jadi hidup beliau sangat sederhana. Jadi dia selalu punya slogan yang I must reduce myself to zero. Jadi kita harus mengurangi kebutuhan kita sampai zero. Artinya kita berdaya, kita memberdayakan diri kita, kita tidak tergantung kepada siapapun bahkan. Nah ini masa pandemi ini mengajarkan kita juga ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau tidak mau kita juga memberdayakan diri kita ya. Banyak ya teman-teman, bahkan saya sendiri juga masih belajar untuk berdaya semaksimal mungkin, mengurangi semaksimal mungkin. Jadi di masa pandemi ini kita juga udah mulai belajar semua membuat sendiri, mengunting rambut sendiri, membuat makanan yang berbeda. Biasanya kita tinggal pergi ke restoran yang ya berbagai macam makanan. Nah mulai sekarang kita mulai berkreativitas sendiri ya, kemudian berkebun, menanam-nanam. Jadi banyak juga di media sosial sekarang saya lihat teman-teman mulai aktif menanam, berkebun, dan itu bagus sekali, luar biasa. Jadi pandemi ini juga mengajarkan kita ternyata kita memberdayakan diri dan mengasah kreativitas kita dan membuat kita bahagia dan menyadarkan kita bahwa selama ini kita banyak hal yang kita tidak butuhkan ternyata untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah salah satunya ini ya teman-teman. Jadi Mahatma Gandhi dia benar-benar memerdekakan dirinya bahwa dan dia melakukan ini semua dengan tanpa menyakiti siapapun ya, tanpa menyakiti siapapun. Jadi sehingga orang yang menjajah dia pun merasa iba. Jadi disitulah kita mungkin belajar ya teman-teman, berdaya menurut Gandhi ya, bahwa dia mengolah makanannya sendiri dan makanannya sangat sederhana. Kemudian dia menanam sendiri dan berkebun sendiri, dan bahkan dia tidak pergi ke dokter, bahkan dia belajar memberdayakan dirinya untuk mengobati penyakit yang ada. Pesan yang kita bisa ambil dari kemerdekaan diri ya, sama dari Mahatma Gandhi, seorang Mahatma Gandhi,
beliau tidak bergantung bergantung tentang apa yang orang pikirkan, tapi dia lebih kepada tujuan yang lebih besar, yaitu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, sehingga dia menjadi seorang politikus yang sangat religius. Disinilah Gandhi merupakan salah satu politikus ya teman-teman, yang membawa nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan ke dalam dunia politik ya. Jadi politik bersih ya kalau kita bilang, dan semoga ini menginspirasi kita kembali menjadi orang-orang yang meningkatkan rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain ya. Tanpa menyalahkan, jadi kita mulai memerdekakan diri kita. Jadi ketika kita merasa terjajah, kita lihat apa sih potensi diri kita yang bisa kita rubah, yang membuat kita menjadi merdeka dari orang yang menjajah kita tanpa menyakiti si penjajah itu. Jadi Gandhi ketika melakukan ini, dia mulai membeli produk-produk, membuat sendiri produk lokal India. Kemudian, nah seperti Gandhi, dia teguh dengan pendiriannya. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, dia benar-benar tidak akan merubah ya. Jadi Gandhi seorang yang berdisiplin, mempunyai dia melakukan apa yang dia katakan ya, walk the talk. Oke. Saya pun masih belajar, kita pun masih belajar, it's okay, yang penting kita memulai. Jadi kita berpegangan teguh. Jadi ini juga bisa menjadi ajang deklarasi ya buat teman-teman ya, mendeklarasikan apa yang kalian mau rubah, dan ketika kalian mendeklarasikannya, jadi kalian lebih serius ya teman-teman. Jadi yang kita ambil tidak bisa ketika kita tidak mampu se-ekstrim Gandhi ya, tapi ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman untuk bangkit, berusaha kembali. Apa sih yang membuat kita, menahan kita untuk berubah, dan mungkin berubah itu membawa diri kita ke arah yang lebih baik dan lebih luar biasa yang pastinya ya teman-teman. Jadi semoga video kali ini membantu, menginspirasi kalian ya teman-teman, untuk membawa satu hal perubahan dari yang kecil saja, misalnya mengurangi sampah, oke, menghabiskan isi piring kalian. Nah itu mulai mengurangi, membantu melestarikan lingkungan kita. Merdekakan pikiran, hati, dan tubuhmu. Berubah ke arah yang lebih positif, karena kebahagiaanmu adalah tanggung jawab dirimu. Nah teman-teman, sesuai janji saya akan sharing pengalaman kuliah dan bagaimana kalian bisa kuliah gratis di Gujarat Widyapith. Gujarat Widyapith memberikan peluang setiap tahun untuk kuliah gratis Nah, di musim pandemi ini mereka membuka kesempatan online. Jadi teman-teman bisa cek di website Gujarat Widyapith yang ada di foto ini. Jadi mereka membuka program gratis kursus singkat untuk mengenal Gandhi dan filsafatnya, serta bagaimana melakukan aksi tidak menyakiti. Nah, kita belajar menjaga lingkungan, menjaga tubuh kita, dan menjaga perilaku kita terhadap sesama manusia lainnya. Nah, di sini juga kita bertemu dengan banyak teman-teman dari beberapa negara. Kita ikut terlibat dan bergerak dalam perdamaian dunia. Nah, ini beberapa foto yang teman-teman boleh lihat. Kemudian sedikit saya jelaskan tentang Ashram Gandhi yang di Bali di bawah bimbingan Ida Resi Putra Manuabe. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia, kalian bisa tanya-tanya ya langsung ke Ashram Gandhi Puri yang di Bali. Nah, banyak sekali program-program yang pastinya menunjang pemberdayaan hidup, diri, dan lingkungan. Nah, kalian juga bisa belajar yoga, menanam. Di sini diajarkan semuanya tentang kehidupan yang holistik.